Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Fitroh Dwi Nugroho dalam channel kita Jogja Cendikia. Saat ini saya perjalanan akan menuju makam Syekh Belabelu yang ada di Bukit Parangtritis, tepatnya di Jalan Parangtritis kilometer 27. Oke sahabat, kebetulan perjalanan dari rumah saya menuju makam Syekh Belabelu tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 5 menit dari rumah saya. Nah, sekarang saya akan menuju makam Syekh Belabelu dan kita ziarah di makam Syekh Belabelu dan makam Damyaking. Oke, ikuti terus perjalanan saya dan jangan lupa jika channel ini memberikan pengetahuan, memberikan informasi, dan memberikan suatu hal yang bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke sahabat, selanjutnya akan kita langsung ya naik ke atas ke bukit pemancingan ini yang ada di wilayah Parangtritis. Langsung kita akan berziarah dan cari info tentang Syekh Belabelu Parangtritis. Oke, mari kita mulai perjalanan. Untuk menuju makam Syekh Belabelu, kita harus menaiki beberapa anak tangga ya. Jadi tidak usah repot, di sini sudah disediakan jalur khusus berziarah melalui anak tangga. Kita sudah mulai ke atas ya. Ada para peziarah juga yang hari ini kebetulan berziarah juga makam Syekh Belabelu. Oke, lanjut. Nah, udaranya sangat sejuk. Udaranya sangat sejuk. Oke, kita lanjutkan. Wah, udaranya sangat sejuk sekali sahabat. Jadi tidak terasa kita menaiki puluhan anak tangga, tapi suasananya sangat sejuk dan teduh ya. Dan sangat teduh. Wah, ada yang jualan guys. Alhamdulillah, monggo.
Nah, di depan kita ini sudah kelihatan pantai membentang, pantai Parangkusumo. Dan kalau sebelah kanan itu nanti ke arah pantai Depok. Dan itu ada miniatur Ka'bah. Ya, kita zoom ya, ada miniatur Ka'bah ini. Ini biasanya tempat untuk latihan manasik haji wilayah Bantul ya. Karena di sini sangat mungkin cocok ya cuacanya yang panas ya di tengah padang pasir. Ini sudah padang pasir sahabat. Nah, ini banyak padang pasir, wisata gumuk pasir itu namanya. Nah, itu. Jadi makam ini terletak di atas dari objek wisata gumuk pasir Parangtritis ya. Nah, ini sudah menuju arah ke makam. Nah, itu di depan kita sudah komplek pemakaman. Komplek pemakaman. Ini tempat cuci tangan karena masih musim pandemi, harus terapkan protokol kesehatan. Ini ada musola ternyata. Ada musola. Nah, ini makamnya sahabat. Sampainya di atas, tepat di depan makam. Pemandangannya sangat indah. Sudah tampak jelas pantai selatan, dari mulai ujung sana itu pantai Parangtritis. Ya, pantai Parangtritis. Nah, ini ada pantai Parangkusumo ya, yang sini pantai Parangkusumo. Itu pantai Parangtritis sana itu. Dan sana itu pantai Depok. Pantai Depok ini pantai semua ini yang biasa dikunjungi wisatawan. Di kondisi bagian dalam makam Syekh Blabelu dan Damiaking sangat terjaga dengan baik dan cukup bersih bagian dalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya telah selesai berdoa dan bertawasul di makam Syekh Blabelu atau Raden Jaka Bandem. Sedikit saya akan menjelaskan tentang sejarah di makam atau sejarah Syekh Blabelu itu siapa dan asalnya dari mana. Dari berbagai sumber yang saya baca, ternyata Syekh Blabelu ini merupakan
dari keturunan bangsawan ya, dari keturunan bangsawan dengan nama asli Raden Jaka Bandem yang merupakan putra dari Prabu Wijaya kelima, sahabat. Dan kenapa Syekh atau Raden Jaka Bandem ini sampai di bukit pemancingan Parangtritis ini? Ternyata pada zaman Majapahit ya, pada zaman Majapahit, kerajaan Brawijaya itu diadakan ekspansi dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, sahabat. Sehingga banyak dari keturunan Brawijaya V pergi mengasingkan diri, menghindari konflik yang ada di kerajaannya. Dan salah satunya yaitu Raden Jaka Bandem ini yang memilih mengasingkan diri ke pesisir selatan di daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Parangtritis KM 27 ada bukit yang masuk ke dusun pemancingan sehingga dinamakan Bukit Pemancingan. Nah, disinilah Raden Jaka Bandem mengasingkan diri ya. Istilahnya bersemedi, karena beliau dulu sampai di tempat ini belum menganut Islam, sahabat. Masih agama kepercayaannya sesuai dengan kerajaannya ya. Nah, setelah lama menempati pengasingan di bukit ini, Raden Jaka Bandem mendirikan padepokan. Mendirikan padepokan di tempat ini ya, diceritakan tempat ini untuk bermeditasi, istilahnya bermeditasi dan menenangkan diri. Di sisi lain, datanglah utusan dari Raden Patah, yakni Syekh Maulana Maghribi, yang makamnya juga tidak jauh dari makam Syekh Blablu ini ya. Besok akan saya ulas khusus untuk makam Syekh Maulana Maghribi. Dan singkat cerita, Syekh Maulana Maghribi itu sampai ke pesisir selatan pantai Parangtritis juga, yang ditugaskan yaitu untuk mengislamkan wilayah pesisir selatan, khususnya di daerah Parangtritis, Yogyakarta ini. Sebagai penyiar agama, beliau begitu takjub ya, Syekh Maulana Maghribi takjub melihat pemandangan di sekitar sini. Sangat indah. Lalu Syekh Maulana Maghribi ini membangun pondok juga. Dan seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang di sekitar sini yang dulu menganut agama Hindu atau Buddha tertarik untuk masuk ke Islam, karena ajaran Syekh Maulana Maghribi itu sangat lembut ya, sehingga banyak yang tertarik untuk belajar agama Islam. Karena itulah begitu lembutnya, akhirnya Syekh Blablu atau Raden Jaka Bandem ini pun tertarik, ingin mengetahui lebih dalam ajaran yang dibawa oleh gurunya, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Akhirnya bertemulah Syekh Blablu atau Raden Jaka Bandem dengan Syekh Maulana Maghribi di padepokan atau di pondoknya Syekh Maulana Maghribi. Dan akhirnya Raden Jaka Bandem belajar ilmu agama Islam kepada Syekh Maulana Maghribi. Akhirnya dengan pertimbangan yang sangat matang, dan Raden Jaka Bandem ini membulatkan tekadnya untuk mengikuti ajaran Islam, sahabat, dengan
didampingi oleh gurunya Syekh Maulana Maghribi. Lah, Syekh Blablu ini ternyata memang konon diceritakan mempunyai badan yang kekar dan agak besar ya, karena beliau diceritakan itu dalam kisah itu mempunyai kebiasaan atau hobi makan hingga 4 kali sehari, dan makanan kesukaannya Syekh Blablu yaitu nasi yang dicampur dengan santan kelapa lalu dimakan dengan ayam kakak lah. Nah, itu makanan favorit dari Syekh Blablu, sahabat. Sehingga beliau memiliki badan yang agak gemuk ya, dan beliau juga hobi tidur ya, sahabat. Hobi tidur. Mungkin yang dimaksud tidur ini bisa jadi ya adalah bersemedi atau istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau memang diceritakan hobi makan dan hobi tidur, tapi di sisi lain ada keistimewaan yang terdapat pada diri Syekh Blablu ini, sahabat. Nah, dari kebiasaan itu gurunya itu kadang menegur Raden Djaka Bandem untuk mengurangi makannya dan tidurnya. Nah, namun memang Raden Djaka Bandem ini menjawab lah, ya ini kebiasaan saya, tirakat saya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Sang Pencipta ya dengan makan yang enak, dengan tidur ya, tidur atau bertapa, tirakat, istilahnya mungkin tidur, tapi bisa jadi karena beliau memang dinobatkan sebagai syekh oleh Syekh Maulana Maghribi, gurunya itu ya tirakatnya mungkin berbeda-beda antara satu syekh dengan syekh yang lainnya. Itu ceritanya. Nah, karena kebiasaan mementingkan kenikmatan duniawi, akhirnya Syekh Blablu ditegur oleh gurunya Syekh Maulana Maghribi agar jangan terlalu mementingkan nikmat dunia, yaitu banyak makan dan banyak tidur. Namun Syekh Blablu bersikeras bahwa tirakatnya yang dilakukan juga bisa mencapai tingkatan dalam beragama. Bahkan untuk membuktikannya, dikisahkan Syekh Blablu itu mengajak gurunya tanding lari atau lomba lari dengan Syekh Maulana Maghribi. Syekh Blablu untuk membuktikan tirakatnya yang menurut dia itu memang tirakat itu bisa dengan cara seperti saya, seperti makan dan tidur, tapi selalu ingat kepada Tuhan. Dan untuk membuktikannya itu, Syekh Blablu mengajak gurunya tanding lari atau lomba lari. Barang siapa yang lebih cepat sampai di Masjidil Haram, maka dia akan diakui istilahnya tirakatnya berhasil. Setelah itu gurunya pun Syekh Maulana Maghribi pun menyanggupi. Oke lah. Sama-sama, karena beliau sama-sama menjalankan tirakat atau bertapa dengan cara masing-masing ya. Dengan cara masing-masing agar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya masing-masing. Dan akhirnya tanding itu pun dimulai ya. Setelah persiapan
Syekh Maulana Maghribi menghampiri Syekh Blablu yang tadi katanya nantang tanding lari ke Mekah, ya, ke Mekah. Nah, ayo katanya mau nantang lari ke Mekah. Ucap dari Syekh Maulana Maghribi atau gurunya. Loh, setelah didatangi atau dijemput untuk mulai lomba itu, ternyata Syekh Blablu sedang masak, sahabat, masih sedang masak untuk menyiapkan makan, ya, masak. Nah, Syekh Maulana Maghribi pun kaget. Ini katanya nantang saya mau lari ke Mekah, kenapa sekarang masih masak? Nah, ya setelah itu masakannya dikipasi, ya, menggunakan ilir tadi. Akhirnya makan nasi yang telah disiapkan tadi. Dengan gaya santainya, Syekh Blablu mempersilahkan gurunya untuk berangkat duluan, melakukan perjalanan duluan menuju Mekah. Nah, menuju Mekah. Syekh Blablu ya tetap makan, menikmati makanannya yang telah disiapkan, ya, Sedangkan gurunya mulai melakukan perjalanan dari sini, ya, dari Padepokan Syekh Maulana Maghribi yang ada di dekat sini juga, menuju ke Mekah. Singkat cerita, inilah salah satu karomah yang dimiliki oleh Syekh Blablu. Sesampainya di Masjidil Haram, Syekh Maulana Maghribi memang sampai duluan melihat kondisi Masjidil Haram yang saat itu sangat padat dengan jamaah yang sedang berdoa, ya, Nah, akhirnya Syekh Maulana Maghribi berniat, karena ini masih banyak jamaah, beliau berniat mencari tempat yang rindang untuk beristirahat sejenak. Namun dari kejauhan ternyata ada orang yang mengangkatkan tangan melambai ke arah Syekh Maulana Maghribi, seolah-olah melambaikan sini ini ada tempat teduh di samping saya. Nah, ternyata setelah didekati oleh Syekh Maulana Maghribi, itu adalah muridnya, yaitu Syekh Blablu atau Raden Jaka Bandem, yang sudah duduk di bawah pohon rindang, mempersilahkan gurunya, sini guru duduk bersama saya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ gurunya pun akhirnya mengakui karomah atau kehebatan dari Syekh Blablu atau muridnya Raden Jaka Bandem itu, dan disitulah gelar Syekh itu disematkan oleh gurunya Syekh Maulana Maghribi. Nah, di sisi lain memang ada karomahnya itu yang tadi yang ternyata bisa mencapai kedekatan antara hamba dengan Tuhan itu berbagai cara. Ya, di sini Syekh Blablu membuktikan dengan caranya beliau, yaitu ya dengan tarekatnya beliau, dan gurunya pun Syekh Maulana Maghribi tarekat dengan keyakinannya beliau. Nah, Syekh Blablu dikisahkan memang meninggal di padepokan di sini, ya, di Bukit Pemancingan, namanya ini Bukit Pemancingan, ya sahabat. Di dekatnya ditemukan sebuah, dulu itu di sini itu tidak ada yang tahu ini makam Syekh Blablu di sini, tapi seiring berjalannya waktu ditemukan barang-barang yang diyakini itu adalah peninggalan dari Syekh Blablu, yaitu sebuah lempengan batu hitam yang bergambar ilir atau semacam kipas, ya, yang mungkin itu memang digunakan untuk masak nasi, atau setelah nasi matang itu kan biasanya dikipasi. Nah, itu ditemukan di sini, dan ada
iyan atau semacam tampan ya, yang terbuat dari anyaman bambu. Iyan dan ilir ini alat untuk mendinginkan nasi istilahnya. Setelah nasi matang, taruh di iyan tadi, pun dikipas-kipas. Sebelum dimakan biasanya dikipasi agar tidak panas. Nah, dari situlah mulai makam ini diperbaiki atau diresmikan oleh Sultan pada zamannya, dan sampai saat ini makam ini sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah ya dari berbagai daerah. Apalagi sangat ramai dikunjungi ketika malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Biasanya sangat banyak mengunjungi pesarian Syekh Blablu ini. Nah, dari situ sekelumit kisah yang bisa saya sampaikan. Adapun hikmah yang bisa diambil dari kisah Syekh Blablu ini, memang butuh sosok guru untuk mempelajari setiap ilmu. Butuh bimbingan guru untuk mempelajari ilmu agama, dan harus istilahnya konsisten dengan tarekatnya masing-masing, dan selalu patuh pada guru, yaitu gurunya Syekh Maulana Maghribi. Ya, mungkin itu sekilas tentang kisah perjalanan Syekh Blablu yang sekarang saya ada di makamnya. Dan memang berbagai macam cerita ya, bisa jadi memang itu kejadiannya benar ya, atau berbagai versi itu kejadiannya memang benar. Tapi saya dalam video ini tidak ingin mencari perbedaan antara sejarah satu dan yang lain. Yang penting kita bisa mengambil hikmah yang ada dan memberikan pelajaran bagi diri saya, bahwasanya di sini itu ada tokoh besar dari kerajaan Brawijaya, putra raja yang menganut ajaran Islam setelah ketemu gurunya Syekh Maulana Maghribi. Itu yang bisa saya sampaikan dalam channel ini. Selanjutnya, jika channel ini memiliki banyak peminat atau banyak yang like, subscribe, saya akan melanjutkan ke beberapa daerah untuk mencari info sejarah atau fakta-fakta sejarah tentang para wali yang ada di berbagai daerah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, semata-mata yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari kebodohan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.